Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai dasar-dasar hukum dari Al-Quran, hadis, dan ijma' mengenai penyelenggaraan peradilan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal Alfan dengan nomor NIM C91219132. Dan di sini saya akan membahas perihal Al-Quran itu sendiri sebagai penyelenggara peradilan Islam. Adapun dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak itu atas dasar prinsip bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, termasuk hal yang dilarang apabila mengikuti ajaran selain syariah Islam. Di sini Al-Quran itu adalah dasar utama dari perilaku kita, perilaku umat Islam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerapkan, telah menjelaskan di dalam Al-Quran perihal perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah yang harus kita lakukan. Dan di Al-Quran itu sendiri Allah telah menjelaskan hukuman-hukuman bagi pelanggar-pelanggar yang melakukan pelanggaran di luar syariah Islam. Contoh pelanggaran dan hukuman yang ada di Al-Quran yaitu tentang pencurian. Di sini di Al-Quran telah menjelaskan bahwasannya pencurian itu haram atau tidak baik untuk dilakukan, dan di Al-Quran itu sendiri hukuman bagi pencuri itu telah dijelaskan. Dan peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjadi stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah itu telah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk saling bermasyarakat, untuk saling tolong menolong. Guna saling tolong menolong atau bermasyarakat itu sendiri yaitu sebagai perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, dan perbuatan tersebut itu kembali kepada kita, kepada diri kita masing-masing. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan akan dibalas kejahatan pula. Selanjutnya yaitu atas dasar prinsip-prinsip inilah sistem peradilan Islam dibangun dan diselenggarakan untuk memberikan putusan-putusan yang sah berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun landasan sistem peradilan Islam berdasarkan Al-Quran yaitu yang pertama dalam surah Shad ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan dari perhitungan. Kemudian yang kedua yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-sukh fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka, orang-orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka,
maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, ayat tersebut menjadi dasar legalitas peradilan Islam yang menjelaskan tentang perintah Allah atas Rasulullah yang dalam menetapkan hukum itu harus berasaskan pada keadilan, sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang-orang non-muslim. Selanjutnya poin B, yakni as-sunnah. Adapun dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan dari Amr bin al-As bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, An Amr bin al-As radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajran. Artinya dari Amr bin al-As bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hakim memutuskan perkara dengan berijtihad, maka ia memperoleh 2 pahala. Sedangkan apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad, ia salah, maka baginya 1 pahala. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dengan redaksi, bagi yang benar mendapatkan 10 pahala. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis, apabila seorang hakim duduk untuk memutuskan perkara, maka Allah mengutus 2 malaikat yang bertugas membimbing dan mengarahkannya. Apabila hakim tersebut berlaku adil, malaikat itu akan berdiri bersamanya. Akan tetapi, apabila ia menyeleweng, malaikat itu akan pergi meninggalkannya. Nabi Muhammad SAW juga menghakimi para sahabat dalam catatan sejarah Islam bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin sistem peradilan saat itu. Beliaulah yang menghukumi umat yang bermasalah sebagaimana disampaikan Aisyah, istri Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdun Zama berselisih satu sama lain mengenai seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata, Rasulullah SAW, ini adalah anak dari saudaraku Utbah ibnu Abi Waqqas, yang secara implisit dia menganggap sebagai anaknya, lihatlah kemiripan wajahnya. Abdun ibnu Zama'ah berkata, Rasulullah SAW, dia adalah saudaraku karena dia lahir di atas tempat tidur ayahku dari hamba sahayanya. Rasulullah SAW lalu melihat persamaan itu dan beliau mendapati kemiripan yang jelas dengan Utbah. Tapi beliau bersabda, dia adalah milikmu wahai Abdun ibnu Zama, karena seorang anak akan dihubungkan dengan seorang yang pada tempat tidurnya ia dilahirkan, dan hukum rajam untuk itu adalah untuk zina. Nabi juga pernah mengirim sahabat Ali, Mu'adz, dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk mengurusi masalah sengketa. Sementara itu, Attab bin Asid adalah hakim kota Makkah pertama yang ditunjuk Rasulullah. Masih banyak hadis yang menjelaskan tentang hal serupa yang dilakukan Nabi terhadap sahabat-sahabat beliau. Ini menandakan bahwa peradilan dalam Islam sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sebagai upaya melindungi hak dan kewajiban individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan asas, prinsip, dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Selanjutnya, dasar hukum penyelenggaraan peradilan Islam setelah Al-Quran dan Hadis, yakni ijma'. Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus dari para mujtahid atau fuqaha, ahli hukum Islam, di suatu tempat pada suatu masa mengenai hukum suatu hal. Jadi, apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat akan hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka itu disebut sebagai ijma'. Ijma' umat Islam pada penyelenggaraan peradilan Islam, yakni pemimpin berkewajiban mengangkat qadhi atau hakim sebagai wakil pemimpin dalam urusan peradilan di daerah kekuasaannya. Jadi, Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam kala itu mengangkat qadhi atau hakim untuk daerah lain. Salah satu contohnya yakni Ali bin Abi Thalib yang diangkat Rasulullah SAW untuk menjadi qadhi di Yaman.
Berdasarkan ini, para sahabat pun mengikuti apa yang telah dilakukan beliau, sehingga menjadi ijma umat Islam ketika itu bahwa yang berkewajiban mengangkat qadhi adalah pemimpin. Dijelaskan juga bahwa Abu Bakar merupakan khalifah pertama mengutus Anas bin Malik di Bahrain, sedangkan Umar bin Khattab mengutus Abu Musa al-Asy'ari di Basrah dan Abdullah bin Mas'ud di Kufah. Tidak ada seorang ulama dari satu madhab manapun yang mengingkari adanya peradilan. Umat Islam juga bersepakat atau berijma untuk mengangkat hakim yang bertugas menetapkan putusan hukum atas sengketa yang terjadi di masyarakat. Alasannya adalah dengan adanya lembaga pengadilan, kebenaran dan hak dapat ditegakkan. Selain itu, dikarenakan manusia mempunyai potensi untuk melakukan kezaliman, harus ada hakim yang membela orang yang terzalimi. Saat ini, hasil ijma peradilan Islam di Indonesia, yakni para hakim di pengadilan agama menggunakan ketentuan kompilasi hukum Islam sebagai salah satu dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dikarenakan kompilasi hukum Islam ini dipandang sebagai fikih khas Indonesia yang merupakan hasil ijma para ulama Indonesia dan sesuai dengan masyarakat muslim di Indonesia. Sekian pemaparan materi hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan berguna untuk diri sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.